Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amza'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, yaitu bulan suci yang penuh berkah dan ampunan. Di mana di bulan Ramadan ini kita semuanya umat muslim menjalankan kewajiban berpuasa. Dan di bulan Ramadan ini kita umat muslim berlomba-lomba meningkatkan dan memperbanyak amalan-amalan ibadah, baik dari amalan ibadah wajib hingga sunnah. Dan semoga ketika bulan Ramadan nanti berlalu, kita semua masih tetap istiqomah dalam meningkatkan dan memperbanyak amalan-amalan ibadah. Ketika bulan Ramadan kita merasa ringan untuk sholat fardu tepat waktu dan berjamaah di masjid, merasa ringan qiyamul lail, memperbanyak tilawah dan beribadah lainnya. Dan semoga di luar bulan Ramadan kita tetap merasa ringan untuk sholat fardu tepat waktu dan berjamaah, memperbanyak qiyamul lail dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sahabat Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengingat kembali sebuah kisah tentang seorang wanita sholihah yang memiliki jiwa istiqomah yang sangat tinggi. Ketika Rasulullah SAW sedang berisra Mi'raj, beliau mencium bau yang sangat harum sekali. Karena penasaran, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah wangi dari kuburan seorang wanita sholihah yang bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya." Siapakah Siti Masyitoh yang dimaksud oleh malaikat Jibril? Siti Masyitoh adalah seorang wanita sholihah yang hidup di zaman Raja Fir'aun, seorang raja yang sangat kejam dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun, di sekitar Raja Fir'aun ada orang-orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, dan mereka menganut tuntunan dari kitab Taurat. Dan salah satu orang yang beriman kepada Nabi Musa itu adalah suami dari Siti Masyitoh itu sendiri. Kemudian, lama-kelamaan keimanan suami Siti Masyitoh itu diketahui oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun memberikan hukuman mati kepada suami Siti Masyitoh. Melihat kondisi suaminya yang tergantung di pohon kurma dengan banyak tancapan anak panah, Siti Masyitoh merasa sedih. Namun, ia tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepeninggal suaminya, Siti Masyitoh menjalankan kewajibannya, menjalankan tugas seperti biasanya, yaitu sebagai juru sisir dari putri Fir'aun. Ada hal sepele tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang jatuh, terungkaplah jati diri seorang Siti Masyitoh. Suatu hari ketika sedang menyisir rambut dari putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang ada di tangannya terjatuh. Ketika hendak mengambil sisir itu, dengan refleks Siti Masyitoh mengucapkan Bismillah. Mendengar ucapan itu, putri Fir'aun terkejut. Kemudian ia bertanya kepada Siti Masyitoh, "Apakah yang engkau maksud itu adalah bapakku?" Siti Masyitoh menjawab, "Bukan, dia adalah Robku, Rob ayahmu juga, dia adalah Allah." Mendengar jawaban itu, putri Fir'aun merasa tersinggung karena ada Tuhan lain selain bapaknya. Kemudian
putri Fir'aun mengancam untuk melaporkan Siti Masitoh kepada ayahnya. Namun Siti Masitoh tidak merasa takut karena dia yakin bahwa Allah lah Tuhan yang sesungguhnya, bukan Fir'aun. Sahabat Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar laporan dari putrinya, Fir'aun merasa murka. Dia tidak menyangka bahwa pengasuh putrinya adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dipanggillah Siti Masitoh dan ditanya, "Apakah benar yang disampaikan putriku? Siapakah Tuhan yang kamu sembah selama ini?" Masitoh menjawab dengan tegas, "Benar, wahai raja yang lalim, tiada Tuhan selain Allah yang menguasai alam seisinya." Jawaban Siti Masitoh itu membuat Fir'aun semakin murka. Kemudian dia memanggil para pengawalnya untuk menyiapkan kuali besar yang berisi minyak mendidih untuk menggodok Siti Masitoh dan anak-anaknya. Namun sebelum Fir'aun menjatuhi hukuman mati itu, dia memberikan kesempatan sekali lagi kepada Siti Masitoh untuk memilih mengakui Fir'aun menjadi Tuhannya, maka dia akan selamat dari hukuman mati itu. Atau kalau dia tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, maka dia akan dikenai hukuman mati. Namun hati Masitoh sudah yakin dia tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dia memilih dihukum mati. Dan keputusan Siti Masitoh itu membuat Fir'aun semakin malu. Kemudian satu persatu anak dari Siti Masitoh dilemparkan ke dalam kuali besar yang berisi minyak mendidih. Giliran anaknya yang terakhir yang masih ada di gendongannya, Siti Masitoh sempat ragu. Namun di situ ada keajaiban. Anak yang masih dalam susuannya, masih dalam gendongannya itu tiba-tiba bisa berbicara. "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku. Sesungguhnya kematian kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Mendengar suara anaknya seperti itu, Siti Masitoh semakin yakin. Kemudian dia melompat ke dalam kuali besar yang berisi minyak mendidih itu. Ketika minyak mendidih itu menggerus raga orang-orang yang istiqomah, maka terciumlah bau yang sangat harum sekali di sekitarnya. Dan bau itu hingga sampai pada kuburannya. Sahabat Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Masitoh adalah teladan. Siti Masitoh adalah cerminan bagi orang-orang yang memiliki jiwa istiqomah sangat tinggi. Kita seringkali mendengar kata-kata istiqomah. Namun banyak dari kita juga yang belum mengetahui apa sebenarnya makna dari istiqomah itu sendiri. Istiqomah artinya adalah lurus. Lurus atau tegak. Dan istiqomah dapat diartikan juga sebagai konsisten. Dalam bahasa bakunya adalah konsisten. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib, istiqomah adalah suatu tindakan melaksanakan kewajiban. Sedangkan menurut Ibnu Abbas mengartikan istiqomah ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah istiqomah dengan lisan, yaitu dengan suatu tindakan dengan sikap bertahan dengan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah istiqomah dengan hati, yakni menjalankan segala sesuatu disertai dengan niat yang jujur dari dalam hati. Yang ketiga adalah istiqomah dengan jiwa, di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus.
Sahabat Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya keutamaan dari berlaku istiqomah? Keutamaan dari menjalankan ibadah secara istiqomah. Adapun keutamaannya diantaranya yang pertama adalah jaminan surga bagi orang yang menjalankan ibadah dengan istiqomah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan hati mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah dengan jannah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua dari berlaku istiqomah adalah terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Orang yang senantiasa istiqomah akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Dua rasa ini yang sering mengganggu manusia sehingga tidak fokus dalam beramal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tiada pula mereka berduka cita. Yang ketiga adalah keutamaan istiqomah yang ketiga adalah istiqomah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah juga sering diartikan sebagai sebuah amalan yang konsisten. Amalan yang dilakukan secara terus-menerus itu lebih baik meskipun amalan itu hanya sedikit, hanya kecil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.